Ewoni sing walu sak mini-mini kae. Sing bilang sing muni roncong. Lah iya, itu disewa Mas palsu. Telepon nih Orang lama masukin YouTube baru. Ngaji ora iki? ngaji bang, ngaji bang sudah ketiwasan bang. Enggak ketang sayat orang ayat ke 30 ayat. Kalau ke pasar malam ini. Ini bulan apa ini Om? Rejab. Bulan Rajab. Kepada golong seminggu tahu. Kenapa diadakan bulan Rajab itu? Tahu nggak Om sababnya? Belum tahu. Diadakan Rajaban. Kenapa Nabi Muhammad diisrokan naik ke langit? Masa nggak tahu? Pernah dengar cerita cuma lupa ngulanginya. Udah. Tiap pengajian kan pernah dibahas masalah itu pun dangu. Enggak daripada Kalau Mbah No kayaknya belum tahu kayaknya Mbah No. Belum tahu. Kalau Om kayaknya udah tahu lah. Udah pernah dengar. Cuman supe. padahal tak chatting orang malam semua Sopo. Mbah libur Mau jam-jam kan. pasti banget lo ya. Apalagi Katiko. Lebih nggak tahu lagi. Ini biasa pokoknya YouTube. Oh. Lagi Cara kok, cara kok geser kok. menghalangi. Oh, cara yang kafe. Oh, Mau request ini. Assalamualaikum warahmatullahi Tah apa? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, baca syukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, sehat, sifat, dan masih diberi hidayah sampai ayat dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dituntun oleh Allah sampai di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat walafiat, sehatnya kangge ibadah, sehat walafiat. Nah sehat toh nggak pakai walafiat berarti buatan kangge ibadah sehat wae. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita sudah memasuki bulan Rajab, ya sudah tanggal 13 14 malam 14 pertengahan bulan Rajab. Sababiahnya kenapa Rasulullah diisrokan itu pasti ada sebab. Ada sebabnya. Kenapa Rasulullah diisrokan, dinaikkan dari bumi ke langit sehingga mendapatkan perintah sholat 5 waktu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Di sababiahnya itu langit sama bumi itu padu. Iftakhorat. Padu. Iftakhorat itu sombong-sombongan. Gede-gedean. Kata bumi kepada langit, wahai langit, anna khairum minki li anna Allah ta'ala zayyanani bil biladi wal bihari wal anhari wal asjari wal jibali wa ghairiha. Ternyata setelah di sini dikaji, jadi bumi ini ternyata kalau menurut Nahwu itu taknis itu wedo. Maka di sini lafaznya juga bukan kolat tapi kolat. Nah langit juga ternyata taknis, lafaznya juga sama-sama kolat.
ini menunjukkan bahwa nek sing wedok-wedok kuwi tukang ribut, tukang padu, tukang sohoran, pamer pakaian, pamer udung, pamer lipstick, perhiasan, tukang wedok. Menunjukkan seperti itu. Sing sok pamer wong lanang apa wong wedok? Wedok. Coba wong wedok diajak jalan. Yo wong wedok yo enten sing boten pamer, tapi rata-rata pamer. Wong lanang yo enek sing pamer, tapi rata-rata boten pamer. Coba diajak jalan-jalan nang kota, sing didelok pasti, wah, apik men mobil itu, apik men omahku. Selalu yang dilihat dunia sing apik-apik. Makanya saja diajak jalan-jalan. kayak aku gitu. Kayak aku gitu apa? Iya, ini menunjukkan berarti sesama perempuan itu sok sohor-sohor. Yang lebih parah kan dulu di Raman Utara ini. Iya. Orang itu mau apa? Kalau musim hajatan itu toko emas bibit itu mas-mas palsu itu lari disewoni walung sak mini-mini kae. Sing ngerti langsung muni kroncong. Lah iya, itu disewa mas palsu. Pamer lah apa meneh tak dhewe lho, tak wong wis nyewa pisan untuk masih dipamerne. Apa meneh tak dhewe. Itu menunjukkan ini pesohor-sohor ini bumi sama langit. Pertamanya bumi, sing ngeledek pertama, merasa hebat, merasa bagus. Kata bumi, hai langit, saya ini lebih bagus daripada kamu, karena Allah telah menghiasi saya dengan bil-biladi, dengan negara-negara, wal bihari dengan lautan, wal anhari dengan sungai-sungai, wal asjari dengan pohon-pohonan, wal jibali dengan gunung-gunung, dan lain sebagainya, dan lain-lain. Iku lelangit ora kalah saingan. Kata langit fakolati sama itu ada fakolat, ada taknis, menunjukkan taknis. Wedok juga ternyata. Foto-foto wedok gitu. Kata langit ana khairu minki di anna syamsa wal qamar wal kawakiba wal aflak wal buruja wal arsya wal kursiya wal jannata fiyya. Saya lebih baik daripada kamu, lebih ayu daripada kowe. Langit, bulan, bintang, matahari, burus, alam aras, alam kursi, surga ada jadi saya. Kowe orang duwe to. Ngono ya bumi sih orang kalah saiki. Kata bumi, fiya baitun yazuruhu wa yatufu bil anbiya wal mursalun wal awliya wal mu'minuna amatan. Saya di dalam tubuh saya, di atas saya itu ada Baitullah, yaitu Ka'bah, yang mana para aulia, para nabi, para rasul, para wali, para orang-orang mukmin semua itu pada tawaf kepada saya. Ciri bumi. Dan langit juga orang kalah saingan. Ciri langit, fiya baitul ma'mur yatufu bihi malaikatul samawati. Lah aku juga duwe jenenge Baitul Ma'mur, yang mana semua para malaikat pada tawaf di Baitul Ma'mur. Jadi Baitullah sama Baitul Ma'mur itu pas lurusan. Lurus. Kalau seandainya ada batu jatuh dari atas, pas jatuh di Ka'bah, lurusannya Ka'bah. Baitul Ma'mur. Yang mana di atas itu, di Baitul Ma'mur itu para malaikat pada tawaf sama seperti manusia. Orang yang berangkat haji itu pada tawaf di Ka'bah, di Baitul Ma'mur. Tuh. Akhirnya kata bumi,
Wafiyya, kata langit ya, diteruskan. Wafiyal jannatul lati hiyal ma'wa arwahil anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa arwahil awliya'i was solihin. Dan di dalam saya itu ada surga, yang mana surga itu tempatnya arwahnya para nabi, para rasul, para kekasih Allah, dan orang-orang yang soleh. Nabi, sampean nabi nopo sanes? Oh, sampean rasul nopo sanes? Sanes. Wali kekasihnya Allah apa bukan? Bukan. Orang soleh apa? Bukan. Terus lah para nabi, para rasul yang meninggal ya, para wali yang sudah meninggal itu rohnya bersemayam di surga sekarang ini. Lah kita ini golongan yang mana? Nabi udah, rasul juga bukan, wali juga bukan, alim ya utuh. orang soleh Ora ngerti. YouTube blas. jelas. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang Allahumma ij'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang sebagai hamba-Mu, golongan orang-orang yang soleh. Amin. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu golongan orang-orang yang bertakwa. Karena surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Al jannatu wa'idas lil muttaqin. Nah, ini orang soleh. Orang soleh itu orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh kayak macam ngaji, ya kan? Niatnya pengajian sekolah ngomong. Biasanya kan di sini mulainya jam 9. Iya. Belum jam 9, ya kan? Udah nyampe sini, wah kok kosong. Sepi. Semua manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kabeh menungso rugi. Siapa yang tidak rugi kecuali illal ladzina amanu, oh mereka lah orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Nah, antara iman dan amal soleh ini sering dipisahkan dengan nafsu. Begitu ndelok, wah kiai ini orang enek. Alah, anu wae paling libur ini. Abahe ora teko, wis nonton wae nonton nang lapangan. Kata nafsu. Nonton wae nang lapangan. Akhirnya apa? Amal solehnya ditinggalin. Atau wah iki malam minggu rame iki. Pasar malam. Iya kan? Ya. Alah gampang, kok pengajian minggu meneh wae. Itu antara amal soleh, antara iman dan amal soleh ini sering dipisahkan dengan nafsu. Jadi nafsu, gampang, kok malam minggu juga di sana meneh pengajian. Jarang-jarang loh pasar malam. Itu. Atau ada orang minta-minta. Ketukan pertama itu amal, itu iman. Begitu iklan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu order minta-minta pinjam. Kasihan Pak, belum makan, belum sarapan. Tak hati langsung kasihan kan, namanya orang cacat belum makan kan. Begitu ngerogoh kantong, waduh, iki sesuk bayaran anakku. Nek wong wedok, waduh, terasine entek sakane sak lombok cabe entek, lombok entek, garwe ya entek. Itu dipisahkan oleh, waduh, ini tak kayak nih, berarti
duwe bumbu aku dipisahkan. Itu antara iman dan amal soleh ini selalu dipisahkan dengan nafsu. Padahal kalau kita kasihkan, kita dikasih, dibalas oleh Allah, sedekah itu lebih besar lagi. Padahal kita kan nggak tahu rahasia Allah. Lo ngaku sedekah mobil Ayla di kayak ini mobil iki. Iya. Sedekah mobil Ayla. Lah dibalas sedekah itu sama mobil ini. Dikasih. Arep ngeki second. Digerak nang Allah wis lah sing anyar wae sekalian tanggung. Ya wis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa takut dikasih mobil baru. Sengit. Makanya gerakan pertama itu gerakan iman. Begitu wes jangan tengok sak kanan tengok kiri, langsung kayak nih wae. Pasti Allah kasih jalan keluar. Orang ini tadi yang nelpon saya lama, dia sendiri punya urusan bulanan, mana bayar HP, mana bayar ini bayar itu, punya duit 4 juta. Udahlah bah, saya pengen abah merasakan duit dari saya juga. Ini buat abah 1 juta, ini buat bangunan pondok 500. Dewi saya butuh. Itu. Akhirnya apa? Dikasih kemudahan segitu. Mana butuh pada waktu itu hampir 10 jutaan dalam jangka hanya 2 hari. Bos om duit enek, dia juga bingung. Nah, itu. Cuman ada mikir, waduh, nah iki aku besok butuh aku iki, mau bayar ini, bayar itu. Gerakan pertama, ketukan pertama itu ketukan ini. Maka begitu nafsu datang, ya ikut ngerokok, waduh lah itu. Arti ikut nang kamar, api kayak nih, sesuk butuh ini, butuh itu. Wes sesuk mas sesuk, urusannya. Terus nggak punya mobil yang aku mau om, yang namanya minta KTP itu sudah 2 kali, sampai sekarang. Sampai bangkrut meneh wonge. Sampai bangkrut meneh nangis deh. Bangkrut nangis. Gak biasa-biasa. Nah itu ketukan pertama yaitu ketukan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang soleh. Amin. Itu golongan orang yang soleh. Amin. Nabi orang mungkin, Rasul meneh, wali, atau ini sih, jauh wali. Mudah-mudahan orang soleh, Wali murid. wa qalatil ardu inna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa habiba rabbil alamin wa afdala mawjudi alaihi akmal tahiyyati watnun fiyya wa ajra syari'atahu alayya. Pamer si langit itu rohe para nabi, rohe para rasul, rohe para wali, rohnya orang-orang soleh. Iku enak-enak aku kuwi orang. Kata bumi, sesungguhnya rojone para rasul, rojone para nabi, pungkasane para nabi, kekasih pangeran Rabbal Alamin, utama-utamane makhluk, sempurna-sempurnane makhluk kehormatan itu adanya di saya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ajro syariat atau alayya, dan dia menjalankan syariatnya itu adanya di punggung saya. Kowe orang duwe diem langsung, si langit ini langsung diam, nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata, langsung dia
Falamma sami'atis sama'u hadza ajazat wa sakanat anil jawabi wa tawajjahat ila Allah. Begitu mendengar jawabannya, bangganya bumi kepada langit bahwa Rasulullah itu adanya di dia, langsung nggak bisa jawab, langsung menghadap Allah dan memohon kepada Allah, ilahi anta tujibu mudarra idza da'aka wa ana jastu an jawabil ardi fa'as'aluka an tas'ada Muhammadan ilayya fa atasharrafa bihi kama tasharrafat til ardu bi jamalihi wa aftakharas bihil ardu fa ajaba da'watahu wa auhallahu ta'ala ila Jibril alaihi salam fil laili sabiati wa isrina min rajaba la tusabbih hadhihi lailah. Begitu mendengar jawabannya bumi seperti itu, langit nggak bisa jawab. Wis ora ada sing dibanggakan ya. Tidak ada yang dibanggakan lagi oleh langit. Sehingga akhirnya diam dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, "Duh Gusti, anta tujibul mudtarra, sesungguhnya engkau itu maha mengijabah doanya, permohonannya orang yang sangat butuh, sangat hajat. Tatkala berdoa, tatkala memohon orang tersebut kepadamu, saya ini butuh sekali. Engkau ada yang maha mengijabah permohonannya orang yang sangat butuh. Tatkala berdoa atau tatkala memohon orang yang sangat butuh tersebut kepada kita, butuh nggak sama Allah? Kalau butuh kita memohon kepada Allah, doa jangan ojo gimana butuh tapi menunggu. Allah ki maha tahu, Allah ki weruh. Iya Allah weruh, tapi kita berdoa itu diperintahkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Kita diperintah, Allah itu maha tahu, Allah maha tahu. Tapi kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Karena memang sing wis Allah ki maha tahu, wis kayak cukup tok. Pengen cukup apa pengen sugih? Kalau suruh milih, pilih cukup apa pilih sugih? Cukup. Nah aku pilih sugih. Sugih kumaraya. Pilih sugih. Kumaraya. Nek jenenge cukup. Ya iya. Nek jenenge cukup Om. Sekarang Om nggak punya. Ya, Om ini nggak punya. Nanti wayah butuh. Pas waktunya ada. Cukup. Tapi kalau sugih, ya sebelum butuh sudah ada. Butuh biaya untuk anak. Wah, model saya, anak minta, yang sana minta kiriman, yang sini minta kiriman, yang di situ minta kiriman. Duitnya ngurung enek. Karena saya ini diberi cukup sama Allah. Begitu sudah waktunya, ya ada. Tapi orang enek tuh rahe. Cukup, hanya cukup dong. Tapi nek sugih urung butuh wis enek turai, ya alhamdulillah monggo dijalani wae. Orang duwe mobil wae butuh yo enek, orang kata mobil tanggane, mobil kancane, mobil dulure, tapi udah mobilnya dhewe, nek sugih mobilnya dhewe. Monggo dinikmati kecukupan itu. Salah gitu dulu. Ya orang salah lah. Suka lah. Ada di dalam doa itu. Doa ba'da salat Jumat. Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mubdiu ya mu'idu ya fa'alu lima yurid ya rahimu ya wadud ikfini bihalalika. Ya Allah, berilah kami kecukupan. Ikfini. Ada versi lain, aghnini bihalalika. Ya Allah, berilah saya kekayaan. Itu ada dua doa itu, ada ikfini, ada aghnini. Kebetulan saya ngedoanya ikfini. Cukup. Gue sih nggak mobil lagi, ini apa lagi? Waduh, boros. Wes, angin larang ngendi-ngendi. Bola balik delok jarum
Lo goreng minggu iki ya seorang itu. Sampai kapalan sih itu. Kan dia nih. Sampai bosen. Gue lebih parah iritnya daripada Laila. Padahal 1.200 sih. Enggak wedi meneh om. Ngoduk 50.000 pun wani. Kata murah. Bukan itu. Dia makan di sini. Loh, kemarin jangan nggak percaya loh. Nenek saya itu minta pulang aja sampai saya pusat. Kata saya, Bu, saya ini nggak punya duit. Punya duit juga 500.000. 500.000 jangan cukup gimana? Orang kapal aja 500.000. Bensinnya, tolnya gimana? Puasa kan. Diem aja. Akhirnya saya pulang ke Natal, balik lagi ke sini. Punya duit 650.000, saya nekat aja. Sementing bensinnya penuh. Ya wes kita berangkat sekarang. Iya. Wah, bingung deh rono. Yang penting saya bisa nyebrang. Biasanya pulangnya cukup. Barang berangkat saya ke sana. Saya ngomong sama biji. Di sini saya ini berangkat ini nekat, cuma punya uang 650 aja. Iya, cuma itu aja. Tapi itu bensin penuh. Ditambahin sama dia 750. Alhamdulillah. Enggak ada. Lalai syuting melok, yes melok. Akhirnya kalau apa ya dibantu syutingnya. Syuting duit 500. Lah gitu. Sekarang syuting saya tinggal di makamnya Kiai Ahmad di Bejo Mas itu. Dia pengen topo di sana. Yowes. Wirid Bismillah 1.111.111 kali. Satu. Dia sendiri yang minta, katanya dapat petunjuk seperti itu. Ya udah, saya tinggal. Udah akhirnya saya mampir. Ya alhamdulillah cukup sampai pulang ke sini. Cukup. Berangkat Tanjore. Suki kita di riak iman. Tapi bosnya hutan warisan anak perang. Kacauan. Itu namanya cukup. Suki di warisannya bacok-bacok. Sebelum mati bagikan dulu hartanya sama anak-anaknya cepat-cepatnya. Kisawan nang kono nggo kue, kebon nang kono nggo kue, ladang kono nggo kue, wis kabeh kae atau duit iki aku duwe simpenan duit, nah aku meninggal nggo saru matiku biayane saka kene. Itu. Oh tulung sambat nih bocah santri kon ngaji nih nang kuburan ku 40 dina 40 bengi nyarak 7 dina 7 bengi nang Jawa ku ngono om. Iya kalau orang kaya mereka itu udah dibagi-bagi anaknya nyisain emas atau duit atau tanah, biasanya emas itu mereka itu untuk bekal mati, biaya mati gitu. Dia aja nih nang kuburan. Jadi sebelum didatangi malaikat mungkar dan nakir, dia aja nih di kuburannya. Itu 7 hari 7 malam orang ditinggal nih itu, nggak didatang sama malaikat mungkar nakir. Kalau hari Jumat perempuan nungguin di situ, diblokir. Orang itu harus kondisi. Karena 7 langkah dari makam itu datang malaikat mungkar nakir. Ngasih kosong. Kalau di Jawa seperti itu. Yang kono mati-mati wae lah. Dan di sini ada orang yang minta dihajiin. Orang minta dihajiin tapi nggak ngerti. Pengennya apa? Lillahi ta'ala. Lah, nah bila itu dihajiin dewi wae.
Sanggup juga ngajeni dhewe. Wong kon ngajeni sampai subuh tapi nggak ngerti. Bukan masalah bayaran, ini menyangkut waktu, menyangkut tenaga. Lah ngapain minta sambatan sama orang? Ngajeni wae dhewe gelem ora, coba kowe ngajeni dhewe, lho kowe ora gelem ngajeni wong tuane dhewe. Sampai subuh lah wong kok kon ngajeni ora diapa-apane, ora dipiyakne coba. Masuk akal ora? Peh iku ibadah, lain meneh urusane. Lain meneh. Mosok wong ngaji kok pengen dibayar. Ya lain meneh. Njaluke sampai subuh. Untuk masalah bayarannya waktu dan tenaga. Itu. Nah, anu yuk diajeni dhewe wae. Pura-pura jadi dewe soal orang. Nah itu Pendongane. Supe. Nah, kikim. Supe. Kikim. akhirnya Allah kabulkan permohonannya langit. Kata langit, engkau maha mengijabah doanya orang yang sangat butuh tatkala berdoa orang tersebut kepadamu. Saya ini nggak bisa jawab. Saya ini apes dengan jawabannya bumi, nggak iso jawab. Nggak ada lagi yang saya banggakan. Bumi membanggakan Nabi Muhammad, saya tidak ada lagi yang saya banggakan yang seperti Nabi Muhammad. Oleh karena itu aku memohon kepadamu ya Allah, tolong datangkan ke sini Nabi Muhammad, naikkan ke langit, maka akan aku muliakan seperti bumi memuliakan Nabi Muhammad. Lawang Nabi Muhammad itu nguyuh, bahaya apa? Air kencingnya langsung hilang. Saking bumi itu memuliakan, berak langsung lep di pangan bumi. Orang kayak dewe, ngising, dia kera-kera pitik ngising darah. Nah, Nabi Muhammad begitu berak kencing langsung hilang. Itu diranjau loh Pak. Loh, kemarin orang Banten ini Belanda kalah. Gila nih. Ngising nang darat orang duwe WC. Gila nih. Belanda kalah orang iso tiarap deh. Kayaknya ranjau. Bener saudara. Saiki wis alhamdulillah ada kemajuan. Wis duwe WC dhewe-dhewe. Lalu wis rapet tuh main. Wis ana nang kebon. Nang kebunan. Ngono yo is enak ada sing kampung ki sing nang kebon yo ngisi nang kebon kok ora padha cokot ulon. Nang kono kene anu apa? Ulo lemah. Ulo lemah sangat ganas sekali. Allah kabulkan permohonannya langit. Akhirnya pada malam hari itu juga Allah memberi wahyu kepada malaikat Jibril bertepatan